Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan atau yang biasa disebut dengan environmental law adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang merupakan pergantian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa lingkungan merupakan isu penting dan menjadi perhatian? Lingkungan telah menjadi isu internasional semenjak zaman dahulu karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia. Dan dibentuknya hukum lingkungan bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dibentuk sebagai regulasi yang diharapkan dapat melindungi kualitas lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penambangan hutan secara liar, pencemaran air, serta limbah industri. Lingkungan yang sehat akan mendatangkan kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, hukum lingkungan berperan dalam menjaga hak setiap masyarakat atas lingkungan yang sehat. Selanjutnya, dimulai dari tahun 1755 sampai dengan 1750 sebelum Masehi, disusun Kode Hammurabi oleh kaum Babilonia yang isinya mengatur apabila pembangunan rumah rubuh dan merusak properti tetangganya, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh si pemilik rumah. Tahun 1962, P.L. Carson menerbitkan buku yang berjudul The Silent Spring, yang melahirkan gerakan lingkungan modern atau The Movement Environmental Modern seperti Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Bumi atau Earth Summit di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai dengan 14 Juni di tahun 1992 yang melahirkan Sustainable Development Goals atau SDGs, dan SDGs tersebut merupakan lanjutan dari program Millennium Development Goals atau MDGs. Apa saja perbuatan yang dilarang dalam UU PPLH dan apa saja sanksi yang dapat dikenakan? Dalam pengaturannya, hukum lingkungan dapat dikaitkan langsung dengan hukum pidana. Namun, pemberian sanksi pidana dalam UU PPLH merupakan langkah terakhir jika sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lingkungan. Pemberian sanksi pidana merupakan asas ultimum remedium agar meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha dan atau penggiat usaha agar melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah dicemarkannya. Selanjutnya, ada pun beberapa tindakan yang melanggar hukum lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam NKRI, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan NKRI. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, dan atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam pasal 69 dan mengenai sanksi yang diatur dalam bab 17 pasal 97 sampai 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu Yang pertama, pasal 98. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum lingkungan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan atau membahayakan kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling banyak 12 tahun, dan dengan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar. Dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Pasal 99. Setiap orang yang karena kelalaiannya dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 M dan paling banyak 3 M. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling banyak 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 M dan paling banyak 6 M.
dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling banyak 9 tahun, dan denda paling sedikit 3M dan paling banyak 9M. Pasal 100. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Tindak pidana tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Selanjutnya, pasal 101. Setiap orang yang melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 69 ayat 1 huruf G dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 102. Setiap orang yang melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 103. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 104. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3M. Adapun pasal 105, yakni setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar. Lalu berikutnya adapun pasal 106 yang isinya setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Lalu ada pasal 107 yang isinya setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5M dan paling banyak 15M. Pasal 108, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pasal 109, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 110, setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Pasal 111 ayat 1 pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 2 penjabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 112, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 113, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 969 ayat 1 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 114, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya itu pasal 115, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 116 ayat 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat 2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 117, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf D, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 118, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf A, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119, selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tertentu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Pasal 120, 1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf A, huruf B dan huruf C, dan huruf D, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf E, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.